Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengendalian terhadap tanaman kakao yang tunas pucuk yang baru itu mengalami lilitan atau keriting. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini baru saja saya perhatikan. Padahal saya kesini tadinya ingin melakukan penyemprotan semut ya, karena sudah lama saya tidak melakukan penyemprotan di perkebunan ini. Padahal jika kita amati tanaman kakao saya ini tumbuh subur ya. Nah, kemungkinan besar teman-teman petani kakao banyak yang mengalami hal demikian. Nah, kita harus perlu mengetahui apa-apa saja faktor yang menyebabkan terjadi lilitan atau pucuk daun mengalami keriting semacam ini. Dan kebetulan juga racun hama yang saya bawa itu komplit ya, saya kira, karena saya di sini seperti biasanya membawa regen, alika dan perekat. Nah, bisa saya perlihatkan kepada teman-teman. Nah, ini tunas airnya saya tidak lihat sama sekali. Nah, sudah tinggi besar, jadi sebentar kita lepas ya teman-teman. Nah, begitulah pada hari-hari ini, pada minggu-minggu terakhir ini saya juga sibuk, jadi tidak mengamati perkembangan kakao yang ada di sekitar sini di pinggir jalan ya teman-teman. Dekat jalanan itu kedengaran suara motor yang lewat. Nah, ini bisa saya perhatikan perkembangannya cukup luar biasa, daunnya hijau. Nah, mengeluarkan pucuk baru ya teman-teman. Nah, ini semprot saya, semprot elektrik, dan seperti biasa saya mengandalkan regen sebagai sistemiknya pembunuh hama, dan kontaknya saya membawa alika, dan ini perekat mereknya Capstick ya. Nah, gunakan perekat ya teman-teman agar penyemprotan kita itu tahan dari kena hujan. Ini alika ya. Oke, saya akan mencampur ke dalam tangki dulu. Nah, di sini saya menggunakan dosis untuk regennya itu setengah dari tutup. Nah, ini ukurannya tutupnya besar ya teman-teman, jadi setengah saja. Nah, saya campur dengan alika juga. Nah, ini kontaknya, karena alika itu sifatnya kontak juga, jadi saya memakai dua. Nah, ini adalah kebiasaan saya menggunakan regen dan alika. Nah, jangan lupa perekatnya ya teman-teman. Nah, perekat yang kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, oke, kita campur dulu ya. Di sini saya menggunakan perekat sesuai kebutuhan, jadi sedikit saja kita beri agar supaya ketika hujan maka itu penyemprotan kita itu akan bertahan. Jadi sebelum kita melakukan penyemprotan, terlebih dahulu kita pangkas ya tunas yang melilit seperti ini. Kita lepas semuanya. Ini ya. Jadi jangan sampai ada teman-teman petani yang menyimpan atau membiarkan, karena itu akan berakibat semacam ini. Ini pertumbuhannya akan tidak normal ya. Ini tadi sempat saya tidak lihat, saya kira subur, ternyata. Nah, ini baru saya perhatikan kejadian seperti ini karena ada teman yang mengirimkan saya di kolom komentar bagaimana cara mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Tunas pucuk daun itu melilit atau keriting. Nah, oke, sebelum kita melakukan penyemprotan maka lebih bagusnya atau memang harus dilepas dulu. Jadi saya sudah mencampur tangki saya dengan regen ya teman-teman. Nah, saya urai di sini ya, karena ini adalah salah satu memang yang banyak didapatkan para petani kakao.
Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tunas pucuk itu melilit atau keriting. Nah, diantaranya faktor lingkungan atau cuaca. Nah, yang kedua faktor kurangnya nutrisi. Dan yang ketiga faktor hama ya, semacam kutu daun. Nah, dan yang keempat itu faktor infeksi penyakit seperti penyebaran jamur pitopora. Nah, dan yang terakhir itu cara perlakuan kita terhadap tanaman kakao tersebut. Nah, jadi sebelum melakukan pengendalian ya, kita harus mengidentifikasi dulu kakao tersebut. Nah, seperti di tanaman kakao saya ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, tidak mungkin di sini kekurangan nutrisi. Nah, karena bisa dilihat daunnya hijau dan subur. Nah, itu bukan kategori kurang nutrisi ya. Nah, dan selanjutnya faktor lingkungan. Nah, lingkungan atau cuaca di sekitaran saya, di daerah saya ini, Luwu, Sulawesi Selatan, itu masih normal. Nah, dan selanjutnya perlakuan terhadap tanaman. Nah, memang kayaknya perlakuannya kurang ya di perkebunan ini, tidak seperti kebun yang saya yang satu. Nah, yang selanjutnya hama, kutu daun. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan kemungkinan besar tunas kakao saya suka melilit atau keriting semacam ini. Ini faktor kutu ya, kutu daun. Karena memang saya jarang melakukan penyemprotan di sini. Dan ternyata wah, banyak juga yang melilit. Nah, yang lebih berbahaya lagi ketika itu tanaman kakao kita masih kecil, masih usia-usia semacam ini di depan saya. Nah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan tanaman kakao kita. Nah, jadi sebelum melakukan pengendalian, saya ingatkan kembali teman-teman harus mengidentifikasi dulu perlakuan yang dilakukan terhadap tanaman kita sebelumnya. Jadi kita bisa mengenali apa yang harus kita lakukan kepada tanaman kita. Nah, karena saya memang jarang melakukan penyemprotan, maka saya mengambil kesimpulan hari ini saya melakukan penyemprotan. Seperti biasa saya memakai regen dan alika ya. Nah, ini sebelum melakukan penyemprotan ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ketika mendapatkan tunasnya melilit atau keriting, sebaiknya dilepas dulu, baru kita melakukan penyemprotan. Nah, ini jangan sampai ada ya teman-teman yang tidak menggunting dulu atau memotong, membiarkan saja. Nah, itu keliru ya teman-teman. Jadi sebaik-baiknya teman-teman harus melepasnya. Wah, di sini ada matang lagi. Bagi teman-teman yang baru melihat atau menonton video saya, maka jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan satu lagi, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui informasi terbaru langsung dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Hiswan THR Palopo, sekian.